di zaman Nabi Zakaria yang dibantah oleh Nabi Isa. Maka mereka marah kepada Nabi Isa, maka dikaranglah dongeng Isa bin Maryam adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa Adam. Ketika Adam melanggar larangan Tuhan, memetik buah pohon kayu, itu dia berdosa. Ketika Tuhan tidak menghukum Adam, Tuhan bingung. Akhirnya Tuhanlah yang menjelma menjadi manusia untuk menggantikan Adam dari hukuman itu. Maka jadilah dia lahir sebagai sang penebus dosa. Itulah Yesus Kristus. Betul? Konspirasi. Dan lihat, selalu muncul setiap tempat mereka beribadah segitiga satu mata. Hungaria, Budapest, Saint Annie, yeah. Inside Saint Annie, segitiga satu mata. Sebuah katedral di New Jersey, Amerika Serikat, segitiga satu mata. Filipina, Dom In tadi di Italia sama Dom In, ya. Krakow, Polandia, segitiga satu mata. Warsawa. Utah, Amerika Serikat. Prancis, segitiga satu mata ini terus berada di seluruh dunia. Zionis Yahudi menjadi bangsa yang memperbudak dan menghambakan diri kepada Dajjal dan Iblis. Mereka bergerak menguasai dunia dalam 3 ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. 3 ranah ini mereka sentuh. Ya, di bidang arsitektur seperti ini. Simbolnya muncul. Segitiga dijadikan sebagai lambang Tuhan dalam filosofi agama arti, sehingga agama-agama yang lahir dari filosofi akal budi manusia menjadikan segitiga sebagai simbol Tuhan. Agama Hindu ada Trimurti, agama Buddha ada Tridharma, agama Kristen ada Trinitas, agama Syiah pun ada Trinitasnya. Tidak ada jalan kebahagiaan melainkan jalan kebahagiaan hidup Ali, dan tidak akan sampai kepada kemuliaan seperti Ali melainkan dengan jalannya Muhammad, dan tidak sampai kepada Muhammad melainkan dengan wasilahnya Salman. Ali, Ain, Muhammad Mim, Salman Sin. Ain, Mim, Sin. Itu trilogi akidah Syiah. Jadi Syiah ciptaan siapa? Ciptaan mereka juga. Baik, para muslimin, simbol-simbol ini ada di masjid-masjid karya arsitektur yang menjadi bagian dari mereka. Apa perlu saya tunjukkan masjid-masjid yang menimbulkan ini? Tapi saya dituduh membuat ilmu cocoklogi oleh beliau. Baik. Tapi insya Allah demi Allah, saya sampai sekarang tidak akan pernah berhenti. Alhamdulillah, beberapa arsitek yang mereka sudah hijrah, mereka bersatu menjadi arsitek akhir zaman, pejuang akhir zaman. Mereka membentuk komunitas dan mereka siap membantu saya untuk memerangi konspirasi dalam bidang arsitektur. Kami tidak mau kota Bandung dijadikan sebagai, atau Jawa Barat dijadikan sebagai provinsi Freemasonry. Sebetulnya ada 2 film yang ingin saya tampakkan ketika pada maghrib. Gimana? Waktunya cukup? Pertama tentang Sundaisme. Tenang. Kedua tentang ceramahnya Ajazil, ambisi Ajazil untuk menghancurkan kita. Cukup untuk istirahat nanti pas maghrib ya. Jadi gimana? Mau ada tilawah atau nonton ini? Tilawah apa tuh nonton? Insya Allah filmnya nggak lama. Ada sisa spare waktu untuk tilawah sampai Isya. Berarti ketika antum istirahat makan, sambil makan antum lihat dakwah ceramahnya Ajazil dalam ceramah resminya di hadapan pengikutnya didampingi Dajjal. Ingat, sebagai bocoran saja, ketika Samiri mengembara ke seluruh dunia, dia sampai ke segitiga Bermuda, sebuah area lepas pantai Samudra Atlantika yang menghubungkan 3 titik. Florida, ada Miami di sana, ada Puerto Rico, dan ada Bermuda. Segitiga ini adalah tempat di mana Ajazil membangun istananya dari kristal cahaya. Itulah kenapa siapapun yang lewat kena hilang. Sebetulnya tidak hilang, ada, cuma tertutup dengan kristal cahaya. Begitulah cara David Copperfield menghilangkan patung Liberty. Begitu pula cara David Blank menghilang.
Dia tidak menghilang, tapi dia bersinergi, bersenyawa dengan jin, sehingga kristal cahaya menutup pandangan kita, sehingga dia tidak terlihat, nyaris tidak terlihat. Dan itu pula yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menghilang di Madinah 8 jam, tiba-tiba muncul lagi di tengah-tengah sahabat, karena bersentuhan memasuki alam jin. Ketika kita masuk ke dimensi jin berada, maka kita tidak akan terlihat saat itu. Dan di sana berdiri singgasana iblis yang terbuat dari kristal cahaya. Nah, di pertemuan itu, Ajajil sangat gembira ketika Samiri datang. Come here Sam, come here Sam. Samiri, Ajajil selalu memanggil seseorang dengan satu suku kata pertama. Samiri, Syam. Samsudin, Sam. Pak Sam, hah? Samiri apa Samsudin? Samsudin, bukan Samiri. Come here Sam, come here Sam. Kemari Sam, kemari Sam. Apa kata Ajazil? Di hadapan pengikutnya Ajazil berkata, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak Allah menurunkan aku dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Nyambung tidak? Nyambung dengan Amerika. Inilah jawaban kenapa Amerika menjadi negara superpower. Kenapa dia intervensi urusan negara orang lain. Dan kenapa dunia seolah takut tidak mau menghukum Amerika dan Israel? Karena Amerika adalah negara bentukan Dajjal. Saya yakin demi Allah. Betul? Allahu Akbar. Oh, ini alasan kenapa dolar menjadi kurs bagi mata uang dunia. Demi Allah, kita akan berjihad untuk menggeser dolar dengan dinar dan dirham. Betul? Mohon doanya, kami akan berjuang itu insya Allah. Kami berharap 5 tahun ke depan Indonesia menggunakan dinar dan dirham. Apa yang mau saya putar tadi? Baik, ini perjuangan kami di Bandung, Sundaisme. Sundaisme kan nanti mas, tapi banyak sekarang tayangannya. Konspirasi Dajjal di bidang politik. Tapi di bidang ini simbol dulu, kaitan dengan simbolisme tadi. Tidak apa-apa, saya berharap ini sampai kepada Gubernur Jawa Barat. Silakan Anda menyebut saya ilmu cocoklogi. Anda akan tahu sendiri kalau saya tidak cocoklogi. Kita percepat. Apabila rahmatullah. Ya, tadi dikatakan karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan sesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Dari Shiratal Mustaqim. Artinya akan ada sosok lain yang disembah selain kau. Itu adalah dewa matahari dan dia berhasil. Di zaman Nabi Ibrahim, dia menjadikan Raja Namrud sebagai dewa matahari. Betul? Lihat Nabi Ibrahim. Oh, ini bintang Tuhanku. Bintang menghilang. Oh, bukan. Oh, ini bulan besar. Ini Tuhanku. Oh, bulan. Bukan. Berarti bulan bukan Tuhan. Oh, ini matahari lebih besar. Tapi matahari pun tenggelam. Oh, berarti bukan Tuhan. Itu apa maksudnya? Nabi Ibrahim untuk menunjukkan kalau bulan, bintang dan matahari bukan Tuhan. Itu hanya benda langit, tanda kekuasaan Allah. Allah lah Tuhan kita. Artinya konsep penyembahan kepada Tuhan sebagai dewa matahari sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Berhasil Ajazil. Kata kunci kita api dan matahari. Persia, Iran, ya, kaum Zoroaster menyembah dewa matahari. Raja yang mereka sembah adalah dewa matahari, Ahura Mazda. Penyebar pemuka agama Zoroaster disebut Megi. Cara mereka mendakwahkan Zoroaster, Megi ini dengan cara sihir, magic. Ke dalam bahasa Arab menggunakan sin, jadi majusi. Maka ketika mereka merayakan hari besar mereka, mereka selalu menyalakan mercon. Maka ketika umat Islam merayakan pergantian tahun baru Masehi, saat itu mereka disesatkan 3 agama. Ingat, tahun Masehi dibuat oleh seorang seorang biarawan Katolik, Dionysius Exiguus. Dia adalah biarawan Katolik yang ditugaskan oleh Vatikan untuk membuat penanggalan Masehi yang titik tolaknya Natal. Maka dibuatkanlah penanggalan tahun Masehi yang diberi nama kemudian Anno Domini. Tahu apa arti Anno Domini? Tahun Anno Domini artinya tahun Tuhan kita. Kita Romawi. Siapa Tuhan Romawi? Yesus Kristus. Berarti tahun Anno Domini adalah tahun Yesus Kristus. Lalu dirayakan pergantian tahunnya oleh umat Islam. Apakah umat Islam tidak murtad? Satu, ketika umat Islam euforia merayakan pergantian tahun Masehi, saat itu mereka itiba kepada kaum Nasrani. Lalu mereka merayakan dengan meniup trompet. Lihat Yahudi. Mereka merayakan hari besar mereka dengan meniup trompet. Betul?
Saat itu pun Yahudi diikuti oleh kaum muslimin. Dan kemudian mereka merayakan Merzon. Maka di saat itulah mereka lengkap sekali disesatkan 3 agama. Yahudi tiup trompet, Nasrani menyambut tahun baru, Majusi merayakan menyalakan Merzon. Ada yang ikutan syahadat lagi. Iran, Yunani, negara penyembah dewa matahari. Dan dewa matahari mereka namakan Helios. Bahkan mereka membuat Heliopolis, kota dewa matahari. Yunani, baik, saya perjelas. Ketika mereka merayakan hari besar mereka menyembah dewa Helios, mereka melakukannya dengan pawai obor keliling negeri. Pawai obor keliling negeri. Masuk ke kampung baru, serah terima obor. Dan puncaknya di Bukit Olympus, di sebuah lampangan besar, mereka menyalakan obor raksasa. Saat itu pernah terjadi, ketika tukar menukar itu kepada sang Romawi Kaisar, ternyata obornya padam. Sampai-sampai ajudannya berkata, wah gawat nih, jangan-jangan isyarat 1 periode. Ketika Asian Games padam kan? Nyambung tidak? Alhamdulillah, sejalah selalu terurang. Dinyalakanlah obor besar tadi. Obor besar, selama obor besar itu menyala di Bukit Olympus, kaum paganis Yunani, mereka merayakan penyembahan dewa Helios dengan melakukan berbagai macam atraksi. Ritual ini sampai hari ini dipertahankan dan itu bernama Olimpiade. Sekali lagi, Zionis Yahudi menyesatkan kita dalam 3 ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Sudah terwujud? Tingkat dunia Olimpiade, tingkat benua ASEAN Games, tingkat nasional PON, tingkat daerah Porda. Ayo yang ikutan syahadat lagi. Berikutnya, dewa di Itali, Roma, dewa Mitra. Lihat, ini dewa Mitra, sama dengan Liberty. Ada matahari di kepalanya, patung Liberty pegang apa? Obor kan. Berubah tidak? Tidak. Inilah yang dikatakan iblis. Fabima akhwatani ila aqudan lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan halangi mereka dari tauhid. Artinya, akan ada sosok lain yang disembah selain engkau. Siapa? Dewa matahari. Siapa dewa matahari? Matahari adalah unsurnya api kan? Dan siapa yang Allah ciptakan dari api? Jadi siapa dewa matahari itu? Ajajil. Tapi dia tidak terlihat. Maka dia butuh sosok manusia yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Samiri. Jadilah dia Dwi Tunggal. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti, berarti dia komitmen kepada iblis dan Dajjal. Gimana ya Pak Fila? Baik, saya perlihatkan bagaimana konspirasi mereka di bidang. Tetap tenang, tetap tenang. Ustadz, gimana saya pernah foto kelas Ustadz? Ya, taubat lagi. Syahadat lagi ya. Sebentar ya Pak Pila. Mana simbolnya? Baik Pak Pila, makumullah. Tadi saya lupa, saya ingin memperlihatkan salah satu karya tadi. Nah, Dewa Matahari ya penembak Allah. Mohon maaf, aduh saya jadi bingung, terlalu banyak yang saya perlihatkan. Saya percepat dulu penembak Allah. Efektif satu. Di Itali ada Dewa Mitra. Baik, di Jepang ada Amaterasu, Dewi Matahari, dan selalu ada matahari di sampingnya. Ketahuan. Suka nonton Sasuke. Naruto ya? Itachi ini. Naruto. Baik. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, di Amerika Latin, Amerika Selatan ada 3 suku bangsa menyembah Dewa Matahari. Suku Aztec di Meksiko menyembah Viracocha. Suku Inca menyembah Dewa Inti di Brazil. Suku Maya menyembah Dewa Kukulcan di Amerika Latin. Ya. Dan di Mesir ada Horus Dewa Matahari.
Dan Horus selalu digambarkan dengan kepala burung. Kenapa? Ketika Tuhan turun ke bumi selalu menggunakan burung. Dan burung adalah simbol singgasana tinggi. Maka siapapun yang menjadikan burung sebagai simbolnya, maka dia akan merdeka abadi. Maka jadilah burung simbol kemerdekaan setiap bangsa. Negara kita simbolnya apa? Hah? Garuda? Kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan? Perasaan kenal sama ini nih. Apakah ini hanya begitu saja kebetulan? Bukankah iblis sudah berkata, aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus, dari tauhid. Segitiga satu mata. Ingat? Segitiga digunakan iblis karena dia melihat ke bawah. Dia berada di langit ingin berkuasa di dunia. Ajazil menghadap ke bawah. Samiri pun sama, dia ingin berkuasa sebagaimana Tuhan di langit. Maka segitiganya menghadap ke atas. Keduanya bertemu di segitiga Bermuda. Pertemuan mereka simbolnya seperti apa? Ini simbol mereka. Betul? Dari sinilah filosofi pertemuan iblis dan Dajjal, yang kalau disimbolkan dengan tangan seperti ini. Dan ini angka 11. Kedua-duanya mengaku maha tinggi dan kembar. Itulah WTC 911, menggeser nama keberadaan Tuhan. Kecelakaan, call 911, Tuhannya hilang. Musibah, call 911, 911 yang disebut Tuhannya hilang. Keberadaan Tuhan digeser. Yang pertama disebut manusia ketika terjadi musibah kecelakaan, 911. 9 tambah 11 berapa? 11. 9 tambah 1 10, 10 tambah 1 11. Itu simbol pertemuan iblis dan Dajjal yang mengaku maha tinggi. Dan itulah WTC. Dan WTC dihancurkan di titik balik pertama di milenium ketiga. Milenium ketiga itulah yang disebut dengan Y2K. Kepada dunia latah, bahkan negara Arab termasuk Indonesia, kami siap menyambut Y2K, betul? Di tahun 2000 tuh, we are ready to visit Y2 km. Padahal Y2K syarat berbau muatan ideologis. Y2K bagi orang Kristen adalah singkatan dari Year of the Jesus Kingdom. Dan Y2K bagi Yahudi adalah Year of the Jewish Kingdom. Artinya 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat, itu adalah tahun bagi berdirinya singgasana Tuhan di muka bumi. Cirinya apabila sapi berwarna merah sudah lahir. Sudah lahir belum? Berarti Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan tiba. Allahu Akbar. Sebentar lagi Dajjal sudah muncul. Sopo-sopo sing dereng kawin, kawinlah segera. Selak dilamar Dajjal. Disinilah iblis dan Dajjal bertemu. Dan mereka membuat kesepakatan. Inilah kesepakatan yang mereka buat. 1, kita hancurkan Islam dan kaum muslimin. Karena hanya Islam yang menghalangi kita. Maka apapun caranya, Islam dan umat Islam harus dimusnahkan. Yang kedua, kita berjuang kepada manusia untuk menunjukkan kalau Tuhan telah salah pilih. Tuhan telah berbuat salah. Begitu kan? Ini filosofi siapa kalau bukan filosofi Ajazil? Ya, maka dendamnya kepada umat Islam. Sekarang mereka bersatu dendam sama umat Islam. Ya, baik, kemudian menjelaskan bahwa orang Yahudi adalah umat terbaik utusan Tuhan. Baik, itulah singgasana iblis di muka bumi. Baik, saya sampaikan kembali. Atau mohon, waktunya ya, perempuan Allah. Mohon maaf sekali ini saya kesana kemari ya. Baik, ini saya ingin menyampaikan masjid-masjid yang dibangun dengan simbol-simbol gitu. Dan ini yang kemudian saya dituduh cocok logi katanya. Baik, satu saat saya ingin mampir untuk sholat dulu di kilometer 88 dari Bandung arah Jakarta. Di jalan tol kilometer 88, ada masjid kayak gini. Saat itu saya aneh. Ketika saya parkir, saya lihat kok masjidnya kayak gini. Istri saya tahan. Mi, jangan dulu sholat. Anak saya pun saya tahan. Saat itu kami sekeluarga ada kepentingan ke Jakarta. Saya lihat masjidnya, ini saya foto seperti ini. Syarat bermuatan segitiga. Betul? Ada segitiga yang ke atas, ada segitiga yang ke bawah kan? Kok menaranya kayak gini? Ini menara apa palus ini? Kok kayak di Mesir?
Kenapa Firaun membangun piramida? Untuk menunjukkan kalau dia Tuhan di Mesir. Maka segitiganya mengarah ke 4 penjuru mata angin kan? Itu piramida. Ini pintu masuknya, dan lihat ini segitiga semua. Nyaris segitiga. Bahkan ketika masuk ke dalam, nah kita masuk ke dalam, nah ini segitiga, satu mata. Maka ketika kita sholat, sebetulnya kita menghadap siapa? Kita menghadap Allah atau menghadap segitiga satu mata? Betul? Terasa tidak? Halus. Ritualnya olimpiade. Simbolnya segitiga satu mata. Arsitekturnya ini lihat. Sudah sampai ke masjid. Jadi antara orang yang sholat dengan Allah ada segitiga satu mata. Tadi ada di gereja-gereja kan? Katedral seluruh dunia. Berhasil tidak ambisi iblis menyesatkan kita? Allahu Akbar. Tapi saya dituduh dalam Instagram beliau, kalau saya selalu melakukan cocok logi. Saya tidak tabayun sama beliau. Loh, yang tabayun harusnya siapa? Saya apa beliau? Bahkan saya katakan, saya undang Bapak untuk hadir di kajian saya. Silakan Bapak jelaskan. Kita berdebat dalam kajian kami. Beliau tidak datang. Kalau beliau datang, alhamdulillah. Kami bersyukur biar umat tahu siapa pemimpin mereka. Betul? Hati-hati. Siapapun yang komitmen kepada iblis dan dajjal akan dibikin terkenal. Hatta kepada Paus Vatikan pun mereka menyatakan komitmennya kepada ini. Di Kristen Paus Vatikannya komitmen pada gini, ulama kita pun sama. Betul? Konspirasi iblis dan dajjal. Sekali lagi, kode elit Freemasonry, Hansen of Illuminati diangkat oleh para elit politik mereka. Sekarang coba perhatikan. Jangan tersinggung ya. Ustaz, takut. Ada yang takut nih. Sudah tidak samar lagi kan? Betul. Demi Allah, inilah pembuktian dari hadis Rasulullah SAW. La tataba'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta yadkhula law dakhulu juhra dabin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, tidak terasa kalian masuk ke dalam jebakan mereka. Hatta lau dahulu fi juhri dobin lattaba'tumuhum. Sampai pun mereka masuk ke lubang yang berbahaya, lubang biawak, kalian pun ikut juga. Sudah terbukti kan? Umat Islam pun ikut terjebak. Demi Allah sekali lagi, seumur hidup saya tidak pernah nyoblos, karena saya tahu sistem ini bukan dari Islam. Istri saya pun sama. Namun tahun ini saya sudah melihat interestnya bukan lagi kepentingan ormas, orpol ataupun sekte dan madhab, bukan. Tapi interestnya adalah pertarungan hak dan batil. Karena terlihat hak dan batilnya. Kalau gitu saya ikutan. Dan ini jangan salah, pertaruhan terakhir bagi konspirasi mereka di Asia Pasifik adalah Indonesia. Karena perang berikutnya, perang dunia ketiga, Third World War adalah Asia Pasifik. Dan itu isunya ekonomi. Dan satu lagi langkah yang mereka akan lakukan Cina untuk memenangkan perang Asia Pasifik adalah menguasai Indonesia. Aceh Mandulang, mantan kepala BAKIN, Badan Koordinator Intelijen Negara. Beliau serang Intel dalam bukunya Menyingkap Tabu Intelijen, Menyingkap Tabir Intelijen. Beliau mengatakan satu-satunya negara yang ditakuti oleh Inggris, Perancis, Jerman,
Amerika, bahkan Israel adalah Indonesia. Kenapa? Karena jika umat Islam Indonesia bersatu, maka artinya dunia akan ada dalam kebangkitan Islamnya. Maka bikinlah Indonesia dipecah belah. Inilah hasilnya. Betul? Siapakah yang memecah belah kita? Ada sebuah kelompok think tank kajian strategis di dunia. Siapa? Kita bahas setelah sholat Isya berakhir di sesi kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz.